apa kabarnya anak-anak? Hari ini selamat datang pejuang literasi kelas 4. Ketemu lagi dengan Pak Rohagung masih di Mapel Jurnalistik dan Gerakan Literasi Sekolah. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang cerpen. Jadi kalian sudah mengenal cerpen, sekilas tentang cerpen. Kemudian kalian juga sudah mengerjakan tugas di hari perasaan bagaimana merangkai kata, kemudian membuat kalimat dan membuat cerita kalian sendiri, walaupun masih pendek ya. Nah, hari ini kita akan belajar tahap demi tahap bagaimana bisa membuat cerpen yang baik dan juga yang benar. Karena itu kita akan belajar setahap demi tahap. Sebelum itu marilah kita mulai dengan membaca doa bersama-sama ya. Silakan angkat tangannya, kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa idni min syarri nafsi. Ya Allah, aku mohon ilham kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Proses pertama untuk membuat sebuah cerita adalah kita harus menemukan yang namanya ide cerita atau gagasan utama di dalam kita membuat cerita. Seperti apa sih ide cerita itu atau pohon ide itu sendiri? Silakan simak penjelasannya berikut ini. Pohon ide. Awal mula dari terbentuknya sebuah cerita berasal dari sebuah ide. Ide adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran. Ide juga sama dengan gagasan. Jika kita akan menulis cerita, maka kita harus tahu dulu cerita apa yang akan kita tulis. Itulah ide atau gagasan utama dari cerita yang akan kita tulis. Nah, sudah tahu kan apa itu pohon ide atau ide cerita atau gagasan cerita yang akan kita buat sebagai landasan di dalam kita membuat cerita. Selanjutnya, yang jadi pertanyaannya adalah dari mana ya kita bisa menemukan ide cerita tersebut? Sebenarnya ada banyak hal, ada banyak cara kita menemukan ide cerita agar kita bisa membuat cerita yang unik, menarik, dan juga bikin para pembaca itu tertarik dengan cerita kita. Berikut ini Pak Agung akan paparkan beberapa proses untuk menemukan ide. Silakan disimak dengan baik. Dari mana ide datang? Kalau memang ingin menulis sebuah cerita, tentu kita butuh ide atau gagasan utama dari cerita yang akan kita tulis. Dari mana? Proses menemukan ide itu memang susah-susah gampang. Namun, kita akan bisa berhasil menemukannya kalau kita mau berusaha. Karena sebenarnya ide itu ada di sekitar kita, selalu bersama dengan kita, dan ada di sekeliling kita. Proses menemukan ide. Ada 10 proses yang akan Pak Agung bagikan untuk kalian dalam menemukan ide cerita kalian. Yang pertama adalah gambar. Kalian bisa melihat gambar-gambar yang ada di sekitar kalian. Mungkin dari komik, dari cover buku, atau ada gambar-gambar yang ada di sekitar kalian. Bisa jadi itu akan menjadi inspirasi kalian dalam membuat sebuah cerita. Yang kedua, benda-benda di sekitar kita. Benda apapun, mungkin jam tangan, buku, charger, kemudian tikar, lantai, ataukah makanan. Pokoknya apa aja yang ada di sekitar kita, bisa jadi itu adalah sebuah sumber untuk menjadi ide. 3. Pengalaman sehari-hari. Pengalaman sehari-hari, di mana kita dari bangun tidur sampai kita akan tidur lagi, itu pasti ada banyak sekali hal-hal unik yang terjadi. Oleh karena itu, mungkin kalian bisa tuliskan ketika kalian merasakan hal itu unik dan bisa jadi sebuah cerita. 4. Rasa empati pada lingkungan. Kadangkala kita ingin melakukan sesuatu, mungkin ada kucing yang membutuhkan bantuan, ada burung yang terjatuh dari pohon, ada mungkin ayam yang membutuhkan bantuan. Hal-hal kecil di luar sana
yang kemudian memunculkan empati kita pada lingkungan, bisa jadi itu adalah sumber dari ide cerita kita. 5. Kata-kata bijak atau peribahasa. Istilahnya sekarang adalah quote. Nah, kita bisa lihat mungkin kata-kata bagus, kata-kata bijak dari tokoh, dari idola kita, ataupun dari petuah orang tua. Nah, itu bisa jadi sebuah ide untuk cerita kita. 6. Jalan-jalan. Jalan-jalan itu bisa jadi adalah sumber inspirasi kita dalam menulis. Saat kita sedang di taman bunga, saat kita melihat kupu-kupu, saat kita melihat langit, awan, kemudian saat kita merasakan angin yang berhembus, itu semuanya bisa menjadi sebuah ide. Bahkan saat kita melihat sampah, saat kita melihat tempat yang tidak rapi, itu semua juga bisa jadi ide. 7. Bermain dengan teman. Bermain dengan teman bukan hanya sekedar untuk suka-suka saja, tapi bisa jadi bermain dengan teman itu bisa menjadi sumber atau ide cerita buat kita. Saat kita tak sengaja ngobrol atau bercanda sesuatu, ternyata itu bisa menjadi sebuah ide cerita kita. 8. Ngobrol dengan orang lain. Mungkin saat kita sedang diskusi dengan kakak kelas atau orang yang lebih senior dari kita, atau mungkin dengan adik kita bahkan sekalipun, atau dengan orang lain, tetangga kita, atau mungkin orang-orang di sekitar kita, atau dengan guru kita. Bisa jadi obrolan kita itu obrolan yang awalnya tidak sengaja tapi bisa menjadi sebuah ide cerita. 9. Buku yang kita baca. Seharusnya para penulis itu kita memang punya banyak koleksi buku. Kita pengen jadi penulis cerpen, maka kita juga harus punya buku-buku cerpen. Kita pengen jadi penulis novel, kita juga harapannya punya referensi buku novel juga. Seperti itu. Jadi dengan buku-buku yang kita baca, mungkin dari dalam ceritanya, alurnya, karakternya, mungkin juga dari covernya, ataupun bahkan dari kata-kata sederhana yang ada dalam buku tersebut, bisa memancing inspirasi kita dan bisa jadi ide cerita buat kita. 10. Film yang kita tonton. Sudah beragam sekali sekarang film itu semakin keren, dengan berbagai macam efek, lighting, dan juga yang lain-lainnya luar biasa. Bisa jadi itu menjadi sumber inspirasi kita dalam menulis. Jadi jangan hanya sekedar menonton film saja, tapi bisa juga temukan inspirasi yang ada di dalamnya. Nah, sudah tahu kan dari mana saja kita bisa mendapatkan ide atau proses atau tempat atau bagaimana cara-caranya untuk bisa mendapatkan ide. Oke, kita masuk ke misi tugasnya. Misi tugasnya, Pak Aku nggak minta kalian untuk bikin cerpen karena materi kita adalah menemukan ide. Jadi silakan kalian boleh melihat sekitar, mungkin di sekitar rumah kalian, mungkin ketika kalian lagi keluar rumah, atau ketika kalian lagi bangun tidur, atau ketika kalian lagi nonton TV, atau ketika kalian sedang bersama dengan keluarga kalian, temukan ide yang unik di sekitar kalian. Bisa jadi itu adalah kunci atau ide cerita yang akan kalian bikin cerpen nantinya. Itu saja ya, temukan ide terbaik yang ada di sekitar kalian. Cukup sekian dari Pak Agung, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga tetap semangat belajarnya dan sehat selalu. Dan jangan lupa tetap rajin baca ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.